rasa sombong ya nyaris membuat kaum muslimin kalah. Dan inilah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, sungguh ya Allah telah menolong kalian fi mawatina katsira, di tempat-tempat yang banyak. Wa yauma Hunain, termasuk dalam perang Hunain, hari Hunain. Id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian itu mengagumkan kalian. Falam tughni ankum syai'a, tetapi jumlah yang banyak itu tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi jangan bangga dengan banyaknya jumlah tanpa memperhatikan kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman sekalian dimanapun berada, masih bersama saya Happy Andi Bastoni, dan kita masih di program kajian Sirah An-Nabawiyah lewat video pendek. Kita sudah membahas banyak tema tentang Sirat Nabawiyah, dimulai dari kelahiran Rasulullah SAW dan terus sampai kemudian video-video berikutnya kita sudah bahas kehidupan Rasul SAW sepanjang 15 sampai 20 menit. Dan pada kali ini kita tiba pada pembahasan perang Hunain ya. Ini peristiwa yang luar biasa, memberikan hikmah kepada kita tentang makna atau kemudian penyebab kemenangan yang sesungguhnya. Selama ini di antara kita tidak sedikit yang mengagung-agungkan jumlah ya, jadi kamiyah jumlah, dan melupakan kualitas ya. Jadi ada yang disebut dengan kuantitas dan ada yang disebut dengan kualitas. Nah, selama ini kita bicara tentang kuantitas yang penting banyak-banyak, tapi kita sering mengabaikan kualitas. Nah, kita akan lihat dalam serial ini, teman-teman sekalian, bagaimana kita kuantitas itu penting, banyaknya jumlah itu penting, tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan. Tapi yang paling penting lagi adalah kualitas apapun, ya. Entah itu jumlah pasukan, entah itu target-target pekerjaan, ya, entah itu bahkan jumlah anak, ya, yang penting banyak. Tidak, ada kualitas yang kemudian harus kita perhatikan. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi itu ketika bicara tentang manakah yang lebih utama antara kualitas dan kuantitas, ya beliau mengatakan utama adalah kualitas di atas kuantitas. Ya. Jadi dahulukan kualitas di atas kuantitas. Ya. Dalam hal ibadah juga demikian. Ya. Jadi sholat banyak banget rakaatnya, tapi tidak berkualitas. Ya. Maka sebaiknya ya kita dahulukan kualitas. Baik. Setelah 19 hari kira-kira berada di Makkah, setelah peristiwa Fatuh Makkah ya, Nabi mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok atau beberapa kabilah ya, dari kabilah Bani Hawazin dan Saqif ya, yang ada di Taif, dan beberapa kabilah kecil lainnya, mereka berkumpul dan ya, menurut kabar mereka akan menyerang Makkah Al-Mukarramah. Ya, menyerang Rasulullah dan kaum muslimin ya. Dan untuk itu ya, maka Rasul segera mengirimkan mata-matanya Abu Hadrat Al-Islami namanya ke tengah pasukan musuh, dan clear dari laporan Abu Hadrat Al-Islami ini betul ya, ada sekelompok orang ya yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri ya, bersiap untuk menyerang kaum muslimin ke Makkah Al-Mukarramah ya. Dan mereka berkumpul di suatu tempat namanya sebuah lembah, ya lembah Autas, yang berjarak sekitar 16 atau 17 kilometer dari Arafah ya, kota Makkah Al-Mukarramah. Dan mereka ini membawa bukan hanya pasukan yang besar, tapi juga betul-betul pertaruhan antara hidup dan mati bagi mereka. Mereka menyertakan anak-anak, istri, bahkan harta benda mereka bawa. Ini tradisi bangsa Arab. Ini artinya mereka perang habis-habisan. Artinya kalau menang mereka akan mengambil harta mereka, dan kalaupun kalah mereka pun sudah menyiapkan risiko untuk menyerahkan semuanya untuk bagi musuh ya. Nah, melihat hal ini, maka baginda Rasul sebagai langkah antisipasi segera
memberangkatkan pasukannya di awal-awal bulan Syawal, tanggal 6 atau tanggal 7 bulan Syawal selepas bulan Ramadan ya, memberangkatkan pasukannya dan dengan angka yang cukup besar. Kalau kita perkirakan jumlah pasukan Rasulullah yang dari Madinah saja waktu pembebasan Mekah itu 10.000 tentara ya. Ditambah dengan para muallafin ya, atau orang-orang yang baru masuk Islam 2.000. Jadi total tidak kurang dari 12.000 tentara, angka yang sangat besar ya. Ditambah lagi dengan peralatan perang yang cukup berlebih, artinya cukup andal, ada 100 baju besi ya. Dan berangkatlah mereka dengan penuh ya, kepercayaan diri ya, dan bahkan mereka mengatakan kita pasti menang ya, dengan angka yang 12.000 orang ini, dan jumlah musuh mungkin tidak sampai seperti itu banyaknya gitu kan. Maka dengan penuh kebanggaan ya, mereka berangkat menuju ke lembah Autos di mana musuh berada, dan untuk melewati lembah tersebut ya, mereka beberapa hari kemudian ya melewati sebuah lereng begitu kira-kira, ini bukit ya, kemudian ini lereng ya. Nah, jadi lembah lereng ya. Dan dengan penuh percaya diri ya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan diri yang mereka yang luar biasa. Jumlah pasukan yang di atas rata-rata 12.000 orang ya, ditambah lagi dengan peralatan perang yang cukup lengkap ya. Di sinilah puncak kelalaian itu. Mereka lupa ya, mereka lalai, dan dalam kondisi demikian tanpa mereka sadari musuh sudah menyiapkan segalanya dari atas. Dikabarkan mereka dihujani dengan batu, dihujani dengan anak panah, dihujani dengan tombak dan yang lainnya. Sehingga 12.000 kaum muslimin lari terbirit-birit, lari lintang pukang, tercerai-berai gitu kan, dan menyelamatkan diri masing-masing, lupa dengan teman yang lain, lupa dengan Rasulullah SAW. Dalam kondisi demikian tidak lebih dari 200 orang saja yang mendampingi Rasulullah, itu pun dari keluarga dekat dan sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Sementara yang lain lari lintang pukang ya, ada yang mencar ke gunung-gunung, ada yang mundur ke belakang dan tidak karuan ya. Nah, ini kesalahan fatal yang luar biasa ya. Pertama, mereka terlalu bangga dengan jumlah pasukan. Yang kedua, ketika dalam kondisi terjepit seperti itu, mereka lupa harus melakukan apa. Lupa dengan Rasulullah ya. Mestinya mereka segera berkumpul melindungi Rasulullah ya, mendengarkan komando dari Rasulullah ya. Kemudian yang ketiga, mereka lupa dengan teman-teman sendiri. Yang penting gue selamat. Yang penting saya selamat. Nah, Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang luar biasa ya, segera bertindak dan menyerukan kepada para sahabat. Nabi teriak, "Halumma ilayya, kemari kata Rasul, kumpul, rapatkan barisan lagi." Demikian kira-kira kata Rasul ya. Tapi suara Nabi tenggelam dalam riuhnya suara para pasukan perang, mereka lari kemana-mana tidak jelas ya. Maka Nabi meminta kepada paman beliau yang Abbas bin Abdul Muttalib, yang bukan hanya disegani oleh para sahabat, tapi beliau punya suara yang sangat lantang, demikian dikabarkan ya. Maka pelan tapi pasti Abbas bin Abdul Muttalib dengan suara yang lantang menyuruh kaum muslimin, dan dengan susah payah akhirnya beliau bisa menyatukan barisan kaum muslimin, merapikan mereka dalam saf-saf yang rapat ya, menghitung mereka lagi dan memastikan mereka selamat ya. Nah, setelah pasukan Islam bersatu ya, maka Nabi memberikan taujih ya, memberikan arahan-arahan, memberikan semangat kepada mereka, dan akhirnya mereka ya, berangkat dan menuju ke lembah Autos. Tiba di sana ya, mereka berhasil mengalahkan musuh lari kalang kabut, sebagian pergi ke Nakhla, pergi ke Taif ya, dan Nabi pun ya, berhasil menguasai daerah tersebut ya. Nah, mereka mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak ya. Bahkan dikabarkan di antara perang peristiwa yang sangat banyak memberikan harta rampasan perang itu Khaybar kita pernah bahas, dan perang Hunain. Jadi kalau kita lihat data ya, disebutkan dalam banyak riwayat, kaum muslimin berhasil mengumpulkan harta rampasan perang sebanyak 6.000 orang tawanan. 6.000 tawanan perang, 24.000 unta, 40.000 domba, dan 4.000 uqiyah keping uang emas. Luar biasa ya. 6.000 orang tawanan, 24.000 unta, 40.000 domba, dan 4.000 uqiyah keping uang emas.
Nah, harta rampasan ini jamaah dikumpulkan di suatu tempat dekat sumur namanya Sumur Ji'ranah. Kita akan kisahkan nantinya. Dan tidak dibagikan, belum dibagikan. Dan mereka mengejar ya, sisa-sisa musuh sampai ke Taif. Dan tapi tidak dikejar sampai ke atas. Nabi membiarkan mereka. Apalagi kondisi Taif yang pegunungan susah ditaklukkan ya. Di antara tawanan itu dikisahkan ada seorang wanita namanya Syaimah bintil Haris yang ketika ditelusuri merupakan saudari sepersusuan Rasulullah yang dulu sama-sama pernah menyusu ke Halimah Sa'diyah. Ya, oleh Nabi sangat dimuliakan, masuk Islam dan kemudian dia dibebaskan. Ya. Malik bin Auf, pimpinan pasukan perang, ya, melarikan diri ke daerah Taif. Mereka bersembunyi di benteng-benteng dan kemudian lereng-lereng Taif, karena Taif itu kan pegunungan. Ya. Dan Nabi sempat memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk mengepung Taif ini selama 40 hari kalau dihitung ya. Dan Nabi bahkan sempat mempersilahkan kaum muslimin untuk menebangi pohon yang menghalangi mereka untuk mengejar musuh ya. Maka akhirnya sebagian dari mereka turun menyerah dan sebagian lagi dibiarkan oleh Rasul berada di Taif ya. Nabi kembali lagi ke Ji'ranah ya, dan beliau bermukim di Ji'ranah ini, lalu kemudian membagikan harta rampasan perang kepada para sahabat, dibagi rata sesuai dengan proporsionalnya ya. Dan sengaja Rasulullah melebihkan bagian kepada Abu Sufyan dan kawan-kawan yang belum lama masuk Islam, dan ini sempat memicu cemburu sebagian kalangan Ansar, tapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan mereka akhirnya menerima ya. Dan Nabi juga mulai dari tempat ini ya, beliau melakukan koordinasi dengan para sahabat, dan saat itulah kemudian tiba-tiba datanglah ya beberapa utusan dari Hawazin dan Tsaqif tadi ya, menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Dan ini sempat muncul masalah karena harta sudah dibagikan kepada para sahabat sementara pemiliknya datang ya. Tapi dengan kepiawaian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, akhirnya diambil lagi harta tersebut dan dibagikan kepada mereka yang baru masuk Islam ini. Beres semua ya. Setelah dirapikan semuanya dibagikan dan tidak ada lagi masalah di antara mereka ya. Kalangan Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah yang tadi sempat memprotes tentang pembagian jatah harta rampasan perang ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, clear semua ya, beres. Maka Nabi menutup ya peperangan ini, ekspedisi ini dengan cara ya yang sangat luar biasa ya, karena sangat boleh jadi dalam peperangan itu mereka melakukan hal-hal yang terlarang mungkin, atau ada perasaan-perasaan yang tidak benar, niat-niat yang tidak tulus dalam hati mereka. Maka Nabi mengajak mereka untuk menutup ya peristiwa ini dengan penutupan ya yang sangat baik. Kata Rasul, kita umroh. Kita umroh. Maka beliau ya, mulai mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram di tempat tersebut di Ji'ranah. Ya. Karena itu hari ini salah satu tempat miqat kalau kita pengen umroh yang ada di Makkah itu adalah Ji'ranah. Hari ini sudah ada masjidnya, Masjid Ji'ranah. Nabi melepaskan baju dan kemudian mengganti dengan pakaian ihram, diikuti oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Dan berangkatlah beliau kembali ke Mekah untuk melaksanakan ya prosesi umroh. Nah, sebagai penutup, apa yang bisa kita teladani dari peristiwa ini? Pertama, rasa sombong ya nyaris membuat kaum muslimin kalah. Dan inilah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Kata Allah, sungguh ya Allah telah menolong kalian fi mawatin katsirah, di tempat-tempat yang banyak, wa yauma Hunain, termasuk dalam perang Hunain, hari Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian itu mengagumkan kalian, falam tughni ankum syai'a, tetapi jumlah yang banyak itu tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi jangan bangga dengan banyaknya jumlah tanpa memperhatikan kualitas. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, di mana bumi itu menjadi sempit ya, wala summa wallaitum mudbirin, lalu kemudian kalian pergi, kata Rasul, atau kabur ya, mudbirin ya.
Thumma anzala alaikum sakinah. Kemudian Allah menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Ini penting. Ya. Kalau kita tenang, melakukan banyak hal, insyaAllah ada jalan keluar. Ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan kepada kaum muslimin. Wa anzala junudan lam tarawha. Wa anzala junudan lam tarawha. Dan Allah juga menurunkan bantuan berupa para malaikat yang tidak mereka lihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan berikan sanksi azab bagi orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'u al-kafirin. Demikian balasan bagi orang-orang kafir. Ini pertama. Kemudian yang hikmah yang kedua adalah bagaimana Nabi menyikapi harta rampasan perang. Ya. Memberikan harta rampasan perang dibagikan dengan sedemikian adil. Ya, walaupun sempat ada protes dari kalangan Ansor, tapi akhirnya mereka menerima dengan baik. Ya. Menerima dengan baik, dan kita belajar karakter kelegowohan ini dari sahabat-sahabat Ansor. Ya. Mereka protes manusiawi, tapi ketika dijelaskan oleh Rasul mereka menerima. Ini kaidah dalam berjamaah. Jadi ketika ada ketidakpuasan kemudian disampaikan, lalu kemudian dijelaskan, selesai. Jadi tidak ngotot, kemudian tidak memunculkan friksi baru, dugaan-dugaan baru, enggak. Dijelaskan oleh Rasul. Jadi di satu sisi kita bisa boleh meminta klarifikasi, dan di satu sisi juga seorang pemimpin juga harus memberikan klarifikasi kepada anak buahnya, ya. Nah, di atas semua itu bahwa Nabi, ya, ini sebagai penutup, diberikan oleh Allah SWT ujian yang berbagai macam, ujian kesulitan hidup di awal-awal dakwah, ya, dan hari ini, ya, pada perang ini Nabi diberikan ujian kesenangan dan beliau lulus. Nah, jadi ujian itu ada dua, ujian kesulitan, ya, seperti era Makkiyah ketika Nabi berdakwah pada awal-awal dakwah, dan ada juga ujian kesenangan. Nah, untuk ini Nabi bisa lulus dari ujian tersebut, baik ujian kesenangan ataupun ujian kesulitan hidup. Nah, perang Taif ini adalah, atau perang Hun ini, puncak kemenangan kaum muslimin, ya, di mana bahkan orang-orang Mekah, ya, ataupun orang Taif yang dulu pernah mengusir Nabi, pada hari ini justru mereka memeluk Islam dan kemudian berada dalam satu payung kekuasaan bersama dengan kaum muslimin. Nah, setelah itu kemudian Nabi pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, apa yang terjadi setelahnya kita akan bahas pada sesi berikutnya, insyaallah. Demikian, tetap bersama program kajian Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.